Keesokan harinya, Qin Chen pun pergi ke lelang kamar dagang Tianxing. Di sana, Qin Chen sangat dihormati sampai-sampai diperlakukan secara khusus dan mengatur ruang VIP bintang 5 untuknya. Namun di sana, patria keluarga Zhou ia masih saja sirik dengki terhadap Qin Chen. Dan singkat cerita, ia juga mengatakan kalau selama bertahun-tahun beroperasi di kota Wu, keluarga Zhou-nya hanya bisa memasuki ruang VIP bintang 4 saja. Mereka juga membicarakan tentang sikap kamar dagang Tianxing kepada Papilion di Yidan. Tanpa mereka sadari, di atas sana Qin Chen mendengar serta melihat mereka yang sedang mengobrol-ngobrol itu. Lalu Qin Chen dijelaskan oleh Patriark Su bahwa mereka berdua adalah patriark dari keluarga Zhou sekaligus penguasa Masion Wuxiu. Setelah itu, si Qin Chen pun menduga kalau mereka sepertinya bekerja sama untuk menargetkannya. Lalu, Qin Chen pun memeriksa semua orang di sana dengan kekuatan barunya. Si Qin Chen yang merasakan keberadaan praktisi Ancestor Martial di ruang VIP nomor 30, ia yang kaget akan kedatangannya pun segera menyuruh Patriark untuk memanggil manajer kamar dagang Tianxing. Di waktu yang bersamaan, kamar dagang Tianxing pun memulai melelang barang pertama yang dimiliki kamar dagangnya itu, yaitu sebuah cairan es penyuci tubuh yang berguna untuk meningkatkan satu tingkat kekuatannya. Di sana, pihak kamar dagang Tianxing memasang harga 200.000 koin perak. Seketika para peserta pun segera berlomba-lomba mengajukan harga-harga yang fantastis demi mendapatkannya. Di atas sana si manajer penanggung jawab yang sudah menghadap si Qin Chen pun tanpa banyak bacot segera menanyakan orang yang ada di ruang VIP nomor 30. Dan melihat si manajer membisu, Qin Chen pun berkata jika tidak bisa mengatakannya, panggil saja Presiden Duan. Beberapa menit dari sana setelah lelang pertama sukses, datanglah Presiden Duan ke sana. Ia pun menjawab apa yang ia tanyakan tadi kepada si manajer. Karena mendengar presiden berkata seperti itu, si Qin Chen pun langsung memutuskan untuk memulai hubungan kerjasamanya dan akan memasok 10 botol pil kelas 3 serta 1 botol pil kelas 4 di setiap bulannya. Di sana Presiden Duan pun sangat senang dengan keputusan si Qin Chen. Selain itu, si Qin Chen juga memberikan pasokan pertamanya di hari ini, menit ini, dan detik ini. Anjoy. Sesudah memberikan pil-pilnya, si Qin Chen pun bertanya lagi. Sambil tertawa, si Presiden Duan mengatakan kalau orang itu merupakan praktisi dari luar. Selain itu, api roh darah yang diinginkan Qin Chen, sebenarnya orang inilah yang menitipkannya kepada kamar dagang Tianxing. Mendengar itu, si Qin Chen pun bertanya tentang kenapa ia tidak memurnikannya sendiri dan malah ingin melelang api roh darah itu. Lalu si Presiden Duan pun mengatakan bahwa tidak mungkin dimurnikannya sendiri karena setahu presiden, orang itu baru saja memasuki tingkat mistik. Lah, kok bisa ya? Padahal praktisi Ancestor Martial cuy. Dah lah, lanjut. Setelah itu, si presiden juga mendengar bahwa sebulan yang lalu dalam pelelangan besar di kerajaan Liang, seseorang yang misterius juga menjual api roh darahnya. Namun si presiden mengatakan bahwa ini mungkin kebetulan saja. Saat presiden akan pergi untuk membawa pil pasokan si Qin Chen, ia pun membicarakan tentang pembagian bayarannya. Sesudah itu, Presiden Duan memberikan daftar bahan obat tingkat tinggi di kamar dagangnya. Setelah melihat-lihat, si Qin Chen pun menginginkan semua bahan obat tingkat 5 ini. Dengan beratnya presiden pun akan mengaturnya, walaupun rugi bandar mang. Semua itu presiden lakukan hanya demi hubungan kerjasamanya. Di sini kita dialihkan lagi kepada prosesi pelelangan lagi. Di atas sana si Qin Chen yang mendengar di kamar dagang Tianxing mempunyai armor tingkat 5, ia pun sedikit kaget. Namun ketika semua orang sudah terkagum-kagum, tiba-tiba MC pelelangan pun mengatakan minus dari armor itu yang tersisa hanya sebagian saja. Dengan kata lain, hanya setara dengan armor tingkat 4. Seketika itu, orang-orang di sana pun menyepelekannya. Merasa sangat tidak pantas untuk dipatok harganya, maka armor itu tidak diberikan harga awal. Meskipun keadaannya tidak lengkap dan banyak minusnya, masih banyak orang yang menebak harganya walaupun tidak mahal. Di atas sana, Qin Chen yang memperkirakan bahwa armor itu bisa diperbaiki walaupun akan sedikit rumit dan setidaknya hanya bisa diperbaiki 80%,
Karena merasa yakin, si Shinchan pun segera memberikan harga 1,5 juta koin perak untuk armor yang banyak minusnya itu cuy. Di lain sisi, patria keluarga Zhou juga memberikan harga yang lebih tinggi karena mereka menduga kalau si Shinchan tidak ingin armor itu jatuh kepada keluarga Zhou. Lalu perang harga pun terjadi sampai di mana para keluarga-keluarga kaya pun ikut memberikan harga yang lebih mahal lagi. Tetapi pada akhirnya si Shinchan lah yang memberikan harga tertinggi yang membuat patria keluarga Zhou sangat marah kepada si Shinchan. Tetapi ia yakin ia pasti akan mendapatkannya. Tak lama dari itu, barang itu pun diberikan kepada si Shinchan dan ada pesan dari Presiden Duan yang mengatakan Shinchan tidak perlu membayar armor itu, namun pembayarannya dapat dikurangi dari harga apil. Singkat cerita, si Shinchan pun segera memperbaiki armor itu di tempat ini juga. 真结构完好，算是捡到宝了。 Dan ketika sudah selesai diperbaiki, ia pun bergegas memakainya. Anjay, keren bor. Dan sampailah di mana barang lelang terakhir adalah barang paling langka sekaligus yang dicari-cari si Lord Shinchan cuy. Yap, yaitu api roh darah yang belum dipastikan namanya, tapi setidaknya tingkat 4 atau lebih. Tampilan api itu ketika dibuka dari tempatnya sangatlah silau cuy. Namun tak lama dari itu, api roh darahnya meredup kembali karena emang aura apinya yang bisa berubah-ubah setiap saat. Dijelaskan juga bahwa kondisi terlemah dari api ini sebanding dengan api iblis tingkat 1 cuy. Keren nih. Dan kondisi terkuatnya bisa membuat seorang praktisi tahap mistik tingkat 4 akan merasakan tekanannya. Saking langka dan menakjubkannya, barang ini belum diketahui asal usulnya yang menjadikannya api roh darah paling beda dari yang lainnya. Di sana, kamar dagang Tianxing tidak memberikan harga awal karena permintaan pemilik dari api ini. Mengetahui auranya berubah setiap saat, si Shinchan pun menduga-duga kalau itu adalah api iblis teratai hijau yang sangat melegenda. Oke Sobat Capruk, mungkin segini dulu untuk part 24-nya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, tinggal subrek aja. See you next video. Wassalam dan goodbye.